izin buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali untuk agenda safety briefing, di mana tujuannya masih sama untuk persiapan menuju ke lokasi pekerjaan atau sebelum rekan-rekan sampai di lokasi pekerjaan gitu ya. Kita mencoba mengecek dari sisi kesiapan tim, kelengkapan tools, material, dan menyampaikan informasi-informasi terkait progres yang akan dilakukan. Sebelumnya mungkin izin perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada saya dari tim K3KL, dan juga ada Pak Barmanto di sini selaku manajer K3KL Icon Plus. Mungkin nanti tambahan dari Pak Barmanto akan diberikan di akhir sesi ya Pak ya. Izin saya beralih lebih dulu kepada tim yang akan progres dengan Mas Aldi ya, untuk tim dari Aktivasi Publik 1. Ya, betul Mbak. Oke, Mas Aldi, boleh dijelaskan dulu mungkin karena satu orang ya, jadi briefingnya Ya, lebih ke menjelaskan bagaimana persiapan sebelum ke lokasi pekerjaan sama kira-kira progres detailnya apa saja yang mau dilakukan. Silakan Mas Aldi. oke. Izin menjawab ya Mbak. Jadi hal yang pertama dilakukan itu eh, kita mempersiapkan safety dulu eh, dari topi safety atau helm safety, rompi dan sepatu safety. Nah, untuk pengerjaan sendiri nanti itu di dalam ruangan server user eh, yang sebentar. Untuk pengerjaannya sendiri nanti di dalam ruangan, di dalam ruangan server yang kemungkinan terjadi kecelakaan yaitu tersengat listrik, Mbak. Lalu bentar. Mungkin itu aja sih, Mbak. Oke, mungkin untuk material-material atau tools yang dipersiapkan atau dibawa untuk progres hari ini apa saja, Mas? Ini kan untuk hari ini itu kan ada pengetesan dua sisi dengan sisi Jawa Timur. Itu untuk tulis yang saya bawa itu, itu namanya BERT, Mbak, BERT test. Oke. Nah, Nah, untuk mungkin tools-tools terkait yang akan dibawa untuk pengecekan dua sisi ini atau bertes itu apa saja, Mas? Coba Mbak, boleh diulang Mbak? Untuk tools yang digunakan atau mungkin ada material-material yang harus dibawa untuk ke pekerjaan pengetesan dua sisi atau bertes ini, kira-kira apa saja dari Mas Aldi? jadi untuk tulisnya itu ada satu laptop, UTP, kabel touchscreen, dan juga batas itu sendiri, Mbak. Oke. Dari timnya sendiri berarti hanya satu orang ya, Mas, ya? Ya, Atau betul. nanti didampingi sama driver juga? Eh, enggak sih, Mbak. Saya mungkin nanti tim sendiri aja. Oh, sendiri, berarti menggunakan motor? Dengan kendaraan korporat, Mbak. Kita Oh, pakai, dengan ya, oh, tapi driving sendiri berarti ya? ya. Untuk area pekerjaannya di mana, Mas? Gimana Mbak? Untuk pengetesan dua sisinya itu di perangkat di daerah kantor atau di wilayah mana? Untuk pengawasan dosisnya itu di data center Abjin, Mbak. Untuk Oh, dosisnya. oke. Oke, baik, Mas Aldi, makasih banyak untuk penjelasan progresnya ya. Berarti hari ini ada pengetesan dua sisi di sisi wilayah, maksudnya di data centernya ya, Ya, untuk bertes. Nah, untuk APD-nya ini sudah lengkap semua, material dan toolsnya juga mungkin sudah dipersiapkan ya. ya betul. Udah. Nanti
Mungkin bisa dicek-cek kembali, jangan sampai ada yang tertinggal. Maksudnya si data centernya ini di wilayah Jakarta Selatan atau Jakarta Timur atau di wilayah mana, Mas? Untuk data center ABI itu dia terletak di Jakarta Selatan, Mbak, di Kuningan Barat. Oh, di Kuningan Barat. Ya, Oke. Untuk surat tugas atau mungkin izin kerjanya sudah lengkap semua? udah lengkap semua, Mbak, untuk dari apa, email, surat tugas, dan isi kerjanya juga udah disiapkan semua dari pagi. Tuh. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Aldi. Ini kan berarti progresnya untuk di indoor ya, Ya, betul. untuk pengetesan 2 sisi di area indoor. Nah, terus untuk APD-nya nanti mungkin bisa disesuaikan kalau helm dan rompi itu kan atau baju kerja tetap digunakan ya, walaupun Ya, nanti posisinya di uh, indoor. Mungkin untuk sepatu nanti bisa disesuaikan dengan yang ada kondisi di sana atau peraturan yang ada di sana. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga bisa saja ada arus kelistrikan ya di ya, betul. perangkat tersebut, ada juga bahaya ledakan, mungkin dari perangkat yang high temperatur, jadi suhunya terlalu tinggi atau bagaimana. Nah, maka pencegahannya, saat datang di wilayah data center tersebut, tidak mengapa gitu dari sisi pekerja, kita sebagai yang mau mengerjakan di sana, terlebih dahulu melihat sekitar, maksudnya jalur evakuasi ke arah titik kumpul, apabila terjadi kebakaran ataupun ledakan dari perangkat tersebut atau mungkin dari daerah yang lain gitu ya. Terus yang kedua, kita wajib memastikan adanya APAR di sekitar perangkat tersebut. Nah, biasanya di dalam data center pasti akan ditempatkan APAR di masing-masing data centernya gitu ya. Sudah ada, maksudnya sudah ada alat proteksi kebakaran tersendiri yang memang dirancang khusus. Nah, jadi setidaknya kita tahulah di mana APAR terdekat gitu ya. Jadi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita sudah tahu di mana letak APAR. Dan juga apabila memang, tidak bisa dipadamkan oleh APAR, kita harus, langsung evakuasi diri atau menyelamatkan diri, makanya tadi saya bilang, harus tahu ke mana jalur evakuasinya. Karena kan itu di lokasi user ya, kita belum, paham betul seperti apa, letak atau arah jalur evakuasinya. Berbeda mungkin kalau di kantor sendiri atau di gardu induk PLN yang sudah, kita misalnya bolak-balik gitu ya, berkunjung ke sana, pasti kan kita akan lebih mengetahui. Nah, kalau posisi user yang mungkin belum pernah kita datangi sebelumnya, itu kan kita harus, melihat dan mengidentifikasi dulu ya, ke mana arah, evakuasi kalau misalnya ada gempa bumi, ada tiba-tiba kebakaran di sekitar areanya, atau bencana-bencana alam lainnya. Nah, mungkin, itu saja yang bisa diperhatikan selama rekan-rekan melakukan progres untuk area internal untuk area indoor, karena memang bahayanya berbeda dengan, tim yang melakukan penarikan di area outdoor gitu ya. Itu saja mungkin, kalau dari saya, selanjutnya mungkin dari Pak Barmanto ada yang, eee, akan disampaikan berupa arahan dan juga Dari aku boleh nambah kata dikit, Mbak? oh ya boleh, dari Mas Aryo dulu ya Pak Barmanto, nanti Pak Barmanto sebagai penutup juga. Kabar, aku Silakan mungkin boleh menambahkan sekalian. juga ya, Pak ya? Siap, Ya, Mas Silakan, Aryo. silakan Pak. siap. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak Bar dan Mbak Rika nih atas waktunya. Jadi memang benar, Mbak, tadi yang Mbak Rika cerita khususnya perihal dengan evakuasi gedung ya, Mbak. Jadi kalau boleh cerita nih, APJI ini 2 tahun yang lalu ya mungkin ya, itu udah pernah kejadian kebakaran di mana itu juga menelan korban nih, padahal pekerjaannya indoor nih, gitu. Jadi memang benar-benar jalur evakuasi itu memang harus diperhatikan sekali sih, walaupun secara resikonya sangat kecil, tapi itu memang ada kemungkinan ya teman-teman bisa terjebak. Dan yang kita ketahui saat itu juga ya memakan korban juga karena kejebak kebakaran tersebut. Nah, terus terkait dengan Mas Nataru, Mas Aldi, jadi perlu kita pastikan pekerjaan kita ini kan adanya di data center APJI, Mas. Di mana data center APJI ini kan memang inter cross connect kita lah, Mas. Antar pulau, antar negara itu ada di APJI.
Nah, pastikan pekerjaannya itu sesuai dengan MOP, sesuai dengan asbul pekerjaan, dan tidak mengganggu dan beresiko untuk mengganggu lah, istilah mengganggu layanan lainnya seperti itu. Mungkin dari saya itu, Mbak Rika ya, dan Pak Barmanto. Baik, terima kasih banyak Mas Aryo. Mudah-mudahan jadi apa ya, pembelajaran yang baru juga sebenarnya untuk teman-teman yang di indoor kan kadang merasanya kalau ditanya ada bahaya nggak sih Mas di indoor gitu? Aman semua Mbak, karena memang dari segi mungkin dari tegangan listrik juga ya nggak terlalu high voltage gitu ya kalau misalnya di sisi perangkat. Nggak seperti di TR dan di TM. Jadi bahaya kelistrikan itu mungkin cenderungnya lebih sedikit, tapi untuk perangkat-perangkat kita itu kan ada suhu ya yang harus dijaga. Mungkin juga dari sekitar area gedung juga bisa saja terjadi kebakaran ataupun gempa bumi. Jadi yang harus ditingkatkan dari tim-tim yang banyak bekerja di sisi perangkat atau di sisi indoor adalah pengetahuan mengenai evakuasi di sekitar area gedung maupun mungkin di sisi yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Bermanto terakhir untuk arahan dan juga mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan kepada Pak Bermanto, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rika atas spiritnya, semangatnya luar biasa pagi ini ya. Langsung aja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Srohli Sodri, wa Yassirli Amri, walul datan lisani, yafqahu qauli. Makasih Mbak Rika atas waktunya dan juga tadi luar biasa hal-hal yang perlu diperhatikan terkait K3 sudah disampaikan oleh Bu Rika secara gamblang, lebar, komprehensif dan dalam ya. Jadi intinya ada pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi di kesempatan yang baik ini perkenalkan saya Barmanto, saya diberikan amanah baru yang sebelumnya 12 tahun di Satuan Pengawas Internal atau Internal Audit, sekarang diberikan amanah yang baru sebagai manajer K3 KL PLN Icon Plus. Ini Mas Aryo juga bukan wajah yang baru ya, kita sering komunikasi Mas Aryo ya. Selamat, salam sehat ya Mas Aryo ya. Jadi intinya saya nggak berpanjang lebar, tapi langsung ke esensinya saja. Yang perlu diperhatikan terkait K3 KL itu ada 3 hal besar. Yang pertama adalah tidak ada hal yang penting kecuali satu hal, yaitu keselamatan jiwa manusia. Itu pertama. Terus yang kedua, selalu berpegangan dalam bekerja itu memperhatikan kaidah K3KL ya. Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan alat pelindung diri yang memadai atau yang standar. Pertama, menggunakan helm, yang kedua menggunakan pakaian kerja yang standar, lalu menggunakan sarung tangan gitu kan, menggunakan sepatu pengaman, atau kalau untuk bekerja di ketinggian menggunakan full body harness atau menggunakan safety belt. Lalu juga kalau untuk bekerja di ketinggian juga. Dan ini walaupun hanya di data center, jadi saya ingat pengalaman saya dulu waktu jadi engineer ya. Saya juga nggak langsung bilang seperti ini ya. Sama seperti Mas Aryo dulu. Kita narik kabel, pasang perangkat, kita pasang power supply, yang lainnya, bear test dan sebagainya. Itu akan ada risiko, salah satunya adalah induksi ya. Induksi dari perangkat kerja. Terus yang kedua, terkait dengan karena ini sebenarnya pekerjaan saya mungkin 20 atau 25 tahun yang lalu ya saya melakukan pekerjaan seperti ini. Ya dalam mengkoneksikan port-port antar server ke router atau suruh interkoneksi patchcore gitu ya, hati-hati. Karena kalau di data center itu kabel interkoneksinya itu hampir seluruh dunia ya ada di situ ya. Jadi hati-hati menarik kabel patchcore, menarik kabel LAN, WAN gitu ya, karena akan berpengaruh ke provider yang lain. Terus dari sisi yang lain kami sampaikan tidak akan bosan-bosannya kita dalam bekerja itu tentunya sudah minta izin istri dan anak kita supaya kita berangkat itu dalam kondisi aman, pulang dalam kondisi sehat dan aman juga gitu ya. Ada 2 pemicu daripada accident. Yang pertama adalah unsafe action
atau tindakan-tindakan yang tidak aman oleh perlakuan kita sendiri. Contoh misalnya kita bekerja di outdoor dalam kondisi hujan dan petir, tapi kita tetap melakukan pekerjaan. Nah, itu adalah unsafe action, gitu ya, melakukan pekerjaan itu. Nah, yang kedua unsafe condition terkait kondisinya bekerja kondisi hujan dan petir itu adalah unsafe condition, gitu ya. Jadi kalau unsafe conditionnya adalah kondisi hujan dan petirnya itu adalah kondisi yang tidak aman. Kalau unsafe actionnya adalah kita melakukan pekerjaan di outdoor dalam kondisi hujan dan petir. Jadi hal ini mohon dimonitor. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sehebat apapun Anda bekerja di perusahaan ini, gitu ya, melakukan aktivasi pembangunan, aktivasi pelanggan baru atau apapun, jika terjadi accident, selesai semua urusannya. Mengapa demikian? Karena satu hal, kinerja kita akan hilang, karena itu akan menjadi nilai pengurang bagi perusahaan. Berapa besarnya nilai kinerja operasi perusahaan yang akan berkurang? 2 sampai dengan 10 poin. Jadi hal ini kenapa kami sampaikan, yaitu risiko dari pekerjaan yang tidak aman seperti itu. Lalu yang kedua, dan ini yang sangat mahal, yaitu citra perusahaan. Jadi kenapa ini kami sampaikan, supaya teman-teman lebih aware terhadap pekerjaan, gitu ya, jangan gampangi, gitu ya, bekerjalah dengan aman. Insya Allah kalau kita bekerja dengan aman, dengan alat pelindung diri, dan itu prosedur yang ada, insya Allah kita dapat bekerja dengan baik dan aman. Mungkin itu saja dari kami. Kami tidak akan pernah bosan-bosan kepada rekan-rekan SB regional, kepada rekan-rekan vendor. Saya mengapresiasi kepada PT GSP ya, kepada yang lain sudah membantu Icon Plus dalam melakukan aktivasi pembangunan, operasi pemeliharaan aset, lalu aktivasi yang lainnya. Mungkin itu Mas Aryo, Mbak Rika. Sekali lagi mohon untuk diperhatikan K3KL dalam pelaksanaan pekerjaannya ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Baik, Pak Bar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelum menutup, mau konfirmasi ini dari tim GSP ini koordinatornya atau gimana, Mas? Koordinatornya Mbak, tapi juga ada tim lapangannya juga bersama. Oh gitu. Tapi Gimana, Mbak? masih dalam perjalanan ya berarti ya? Sudah ini Mbak. Ini saya dapat tim yang masih belum berangkat Mbak. Alhamdulillah nih. belum Jadi masih berangkat. bisa kita beri ini ya. Mungkin itu. Boleh Gimana, Pak? mungkin sebelum kita tutup, saya coba lihat dulu ya dari tim GSP ya. Tadi kan sebenarnya sudah menyimak semua arahannya, tinggal kita lihat untuk briefingnya aja. Silakan dari tim GSP. Ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kelengkapan tim kami untuk K3-nya dari mulai helm, body harness, dan sepatu safety untuk keamanan kerja di lapangan. Mungkin ada yang ditanyakan Mas, Mbak? Oke, Mas Aldi, untuk progres hari ini sudah ada jadwal, Mas? Sudah Mbak, kebetulan hari ini akan melakukan CO di RM Marta Dinata Ciputat. Untuk progres detailnya? Detailnya akan melakukan CO Mbak untuk user PT Astra, menarik kabel baru untuk temporary karena ada relokasi di lokasi tersebut Mbak. Oke, untuk tools-toolsnya sudah dipersiapkan semua, Mas? Sudah Mbak, toolsnya dari mulai Mungkin bisa dijelasin di mulai dari toolsnya, tools pekerja, sama tools safety toolsnya seperti apa? Oke Mas, untuk toolsnya sendiri kita ada bor listrik untuk boring, ngebobok beton Mas, dan membobok dinding, splashing, tools kit, dan tangga teleskopik Mas
untuk keamanan sendiri di jalan kita ada kon Mas untuk keamanan di jalan ketika tim sedang bekerja Mas. Untuk rambu-rambu sih. Iya Mas, mungkin ada lagi Mas? Oke, baik Mas Aldi. Berarti ada pekerjaan di outdoor juga ya Mas ya? Iya betul Mbak. Untuk penarikan. Dan mungkin ada pekerjaan sipilnya juga ya, karena ada relokasi ya? Untuk sipilnya kita nggak ada Mbak, cuma ada CO-nya aja. Oh, oke. Untuk surat tugas dan semua izin kerja mungkin sudah ada Mas? Sudah Mbak, tinggal kita di print aja sih Mbak untuk surat tugas dan izin kerjanya. Kebetulan belum di print. Oke, baik. Mungkin nanti bisa di print lebih dulu ya, agar fisiknya juga tetap kita bawa, walaupun mungkin soft copy-nya tetap kita pegang. Untuk tim, karena hari ini ada penarikan, pastikan semua APD-nya sudah lengkap ya. Baik Mbak. Lengkap di sini karena masih ada beberapa tim yang belum pakai safety shoes nih, saya lihat. Gitu. Oh iya Mbak, baik. Nah. Mumpung saat ini masih di base camp, segera dilengkapi sebelum teman-teman sampai di lokasi pekerjaan. Baik Mbak, siap. Untuk helm semua sudah lengkap, baju kerjanya juga sudah lengkap semua, full body harness juga sudah ada, tangga safety cone sudah lengkap semua, tinggal tolong dilengkapi untuk safety shoes-nya nih. Baik Mbak. Bagi yang belum pakai. Baik. Tadi karena sudah bergabung ya di akhir-akhir sesi, mungkin arahannya tadi juga sudah didengarkan. Untuk briefingnya mungkin cukup itu. Untuk jelas Mbak. Tadi apa-apa yang kurang mungkin bisa dilengkapi terlebih dahulu ya sebelum baik Mbak. ke lokasi pekerjaan. Baik. Baik, mungkin untuk secara keseluruhan izin menyampaikan perihal saat ini mungkin sudah ada peningkatan kasus COVID-19. Jadi untuk rekan-rekan yang terutama bekerja di indoor area, karena memang penyebaran virus COVID-19 ini lebih mudah terjadi di area indoor. Jadi untuk mungkin dari Mas Aldimansyah ya, yang akan progres di Ya, area Mbak. perangkat indoor bisa menggunakan masker untuk menjaga keamanan diri sendiri maupun mungkin lingkungan sekitarnya. Baik, Itu saja mungkin terakhir dari saya. Terima kasih banyak Mas Aryo, Mas Aldi, teman-teman dari GSP, Pak Barmanto untuk kegiatan briefing pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga kita bisa lebih baik lagi untuk dari sisi K3-nya maupun dari sisi pekerjaannya. Tentunya semua ini dilakukan gitu ya untuk kebaikan bersama juga. Tentunya keselamatan dan kesehatan rekan-rekan juga bagian dari apa yang diperhatikan oleh perusahaan, serta harus juga diperhatikan oleh diri sendiri karena apa yang kami sampaikan tentunya akan kembali kepada pekerjanya masing-masing. Kami hanya bisa menyampaikan dan mengingatkan saja dan mudah-mudahan tidak bosan untuk selalu diingatkan dan juga disampaikan perihal K3KL. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami sangat terbuka melalui email maupun mungkin by personal chat mengenai K3KL. Itu saja mungkin sekali lagi terima kasih. Tetap berhati-hati dan tetap waspada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jendeep Terima kasih, semuanya Mbak. ya. Ya. Salam sehat, ketiganya diperhatikan. Baik Pak. Baik, Pak. Siap. Makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.